Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengetahui kalau jurnal kita sudah terindeks dalam Web of Science. Bagaimana pemanfaatannya, apa-apa saja yang tersedia di dalam Web of Science, dan juga bagaimana perkembangannya ya, output-output yang dihasilkan dari database Web of Science. Nah, selama 15 menit ke depan kita akan menyampaikan informasi tersebut, dan kami harapkan rekan bisa subscribe dan juga bisa menyebarluaskan kembali informasi ini agar nantinya bisa kami berikan kembali informasi yang lebih bermanfaat. Di dalam contoh kasus yang akan kami sampaikan, kami ambil satu jurnal dari UIN Salatiga, yaitu jurnal Register. Sini rekan-rekan bisa melihat ya. Jadi kalau jurnal kita sudah terindeks, kita bisa masuk kembali ke sini, publication title, seperti video yang sebelumnya kami sampaikan mengenai bagaimana cara mengetahui proceeding kita sudah terindeks dalam Web of Science. Dan untuk di jurnal, bisa kita klik di kolom yang sama, kemudian kita klik sini dengan melakukan pencarian ya, register contohnya. Dan di sini kita spesifikkan dengan klik dari apa yang ada di dalam database, kemudian kita klik hasilnya, dan inilah hasil dari apa yang tersedia di dalam Web of Science ya, dari jurnal Register. Nah, ini bisa kita lihat publication year-nya, sejak kapan sudah terindeks. Sini terlihat dari 2017 ya. Kemudian totalnya ada 96 ya hasil. Kemudian di sini juga bisa kita lihat profil dari setiap penulis yang tersedia ataupun yang menerbitkan di dalam Web of Science. Nah, bisa kita random salah satu. Misalnya ini Yusuf Kamal. Ini dari UIN saya, dari UIN Sunan Ampel. Dan di sini bisa dilihat yang diterbitkan tidak serta-merta hanya di Register, tapi juga ada di Pertanika ya. Dan ini bisa dilihat most site dari publication-nya ini di Pertanika. Dan dari sini juga bisa kita lanjutkan ke view profil dari penulis atas nama Kamal Yusuf. Nah, di sini ada beberapa yang sudah kategori indeks dan juga not indeks. Oke, di materi sebelumnya kami sudah juga menyampaikan secara lebih detail. Mungkin rekan-rekan bisa melihat di sesi sebelumnya ya, dan sudah kami upload di channel kami. Berikutnya kita lanjutkan. Ini kategorinya dari jurnal Register, termasuk educational research, dan juga linguistik. Dan di sini, ini dia. Nah, ini termasuk di dalam SC ya, untuk di Web of Science Index ya, yaitu Emerging Source Citation Index. Dan ini bisa dilihat juga publisher-nya siapa, kemudian apakah berkaitan sama conference title, kemudian editornya siapa-siapa saja yang memang sudah mengelola. Ini memungkinkan nanti bisa diupdate ya. Dan berikutnya SDGs, ini berkaitan sama quality education sebanyak 62, good health and well-being ada 6, gender equality ada 2, sustainable cities and communities ada 1,
Dan ini menyesuaikan dari setiap artikel yang diterbitkan di dalam jurnal register. Dan berikutnya, kalau kita tarik ke tengah, ini ya, ini ada artikel-artikel yang memang sudah diterbitkan. Total ada 96 di sini. Kita bisa melakukan bentuk ekspor dengan memanfaatkan beberapa tools, antara lain ada .ris ya, ada BibTeX, Excel, kemudian ini juga ada Insight ya, ini juga Insight bisa digunakan kembali di Insight pastinya. Nah ini dia, Insight Verified. Di salah satu tools juga yang dihasilkan oleh Clarified. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat citasi tiap artikel yang diterbitkan. Dan dari sini juga kita bisa melihat daftar referensi yang digunakan ya dari setiap artikel. Dan yang jelas di dalam kondisi seperti ini yang membedakan antara yang tadi kita bahas ya mengenai proceeding di channel yang lain, kami sudah menyampaikan yang berkaitan sama proceeding yang sudah terindeks dalam Web of Science. Tapi khusus untuk jurnal, di sini bisa kita klik untuk bisa mendapatkan detail dari jurnal impact-nya. Nah, ini contohnya. Jadi di register ini sudah bisa kita lihat ini JF-nya itu 2.1 ya di 2022. Dan kemudian Journal Citation Indicator-nya 0,56, 0,43 ada kenaikan pastinya dari 2021 ke 2022. Dan dari sini quartile-nya juga ada ya yang kategorinya itu Q3 di sini. Cuma memang kategori quartile ini agak jarang memang didapatkan ya ataupun disampaikan di ruang-ruang publik di Indonesia khususnya, karena cenderung biasanya adalah dengan menggunakan impact factor seperti yang tersedia di angka kredit dari pedoman. Di Kemdikbudristek di dalam regulasinya itu menyampaikan mengenai impact factor khususnya untuk di Web of Science. Tapi kalau di kuartil itu dispesifikkan di Scopus. Cuma di sini ada salah satu indikator juga yang baru ya, sudah diterbitkan oleh Web of Science, dan mungkin nanti bisa kita gunakan lebih dalam lagi ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang memang melekat di kita. Dan dari sini bisa kita lihat secara spesifiknya ya. Dan yang jelas ini pun sama poin-poinnya, karena memang ini representatif dari register jurnal. Setiap yang diterbitkan akan terkumulatif dan nanti akan menghasilkan kondisi seperti ini. Dan disinilah yang bisa kita lakukan print screen, kita jadikan kebutuhan untuk angka kredit misalnya dari dosen kita. Nah ini juga bisa menjadi bentuk kolaborasi ya antara pustakawan dengan dosen. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat bentuk citasinya, citation report di sini. Nah, ini dia. Kemudian yang dominan di tahun berapa ketika sudah dilakukan bentuk citasi. Di sini terlihat dominasi di tahun 2022 ya. Kemudian yang paling banyak tersitasi itu artikel yang mana? Ini salah satunya adalah IFL ya. Ini total yang melakukan bentuk citasi dalam tiap tahun ada 3, 18, 42, 21, 2024 masih belum ada yang melakukan bentuk citasi. Dan dari sini juga bisa kita lihat nih. Contoh misalnya, ini adalah IFL ya, classes.
Nah, dari sini bisa kita lihat ini 3 result site-nya, dan dari sini ini bisa kita cek kembali di bagian reference ya. Apakah tadi yang berkaitan sama EFL classes. EFL, nah ini ya, journal register. Jadi sudah saling terkoneksi satu sama lain antara metadata yang satu dan metadata yang lainnya. Dan inilah yang cukup membantu ya untuk bisa melihat perkembangan-perkembangan terbaru dari jurnal kita ketika sudah terindeks di salah satu mesin indeks global seperti halnya di Web of Science. Makanya dari situ para pengelola jurnal giat sekali ya untuk bisa menyesuaikan standarisasi yang ada di masing-masing indeks, baik misalnya DOAJ, kemudian Web of Science, kemudian juga Scopus misalnya, supaya bisa mendapatkan insight-insight baru seperti yang tadi saya sampaikan. Dan dari sini juga bisa kita telusur kembali mengenai analisis result-nya ya. Nah ini. Jadi dari jurnal register yang memang sudah diterbitkan 96 publikasi, dominannya itu kemana? Dari kategorinya. Nah ini sudah sangat sesuai ya dengan fokus dan scope dari jurnal register, yang kalau kita lihat di sisi fokus dan scope di OJS-nya memang berkaitan sama linguistik dan juga educational. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat totalnya yang masuk ya, 96, ini sudah 100%, dan sesuai dengan kategori dari Web of Science-nya. Dan dari sini juga bisa kita lihat bar chart misalnya. Dan ini view record-nya yang nantinya bisa kita klik dan kita bisa melanjutkan ke artikel-artikel yang memang sudah diterbitkan. Kemudian dari sini juga kita bisa telusur misalnya dokumen type-nya. Nah, ini dokumen type. Total 95 artikel, ada satu mungkin yang miss ya. Kemudian banyak hal pastinya yang bisa dilakukan bentuk analisa. Profil dari setiap penulis ya. Kemudian juga ini misalnya affiliation. Nah, ini dominannya penulis-penulisnya dari mana saja. Ini bisa dilihat. 10 besar ada dari Universitas 11 Maret ya, UNS. Kemudian dari Faisalabad ya, Pakistan mungkin. Kemudian IAIN Salatiga, kemudian Unisula, Universitas Teknologi Jogja, UKSW, UHAMKA, UGM, Hebei Normal University, kemudian IAIN Surakarta. Nah, ini yang mendominasi dari afiliasi yang menerbitkan di jurnal register. Dan dari kondisi ini, pastinya beragam output sudah didapatkan dan bisa kita sesuaikan, kita evaluasi dari regulasi yang ada dan juga tindak lanjut ke depannya untuk pengembangan dari jurnal yang kita kelola. Demikian dari materi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan untuk melakukan bentuk subscribe dan disebarluaskan informasi-informasi yang sudah tersedia di channel kami. Dan kami harapkan dengan adanya kondisi itu, kami juga bisa terus berkembang dan bisa lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.